Kembali di kabar siang pemirsa, kecelakaan tunggal bus di Padang Panjang, Sumatera Barat yang menelan 12 korban jiwa pada Selasa kemarin menjadi rentetan panjang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut. Turunan tajam dari arah Bukit Tinggi menuju ke Terminal Padang Panjang menjadi salah satu momok bagi pengemudi, terutama kendaraan besar seperti bus dan truk. Di titik inilah tanjakan atau turunan terjal yang langsung disambut dengan persimpangan arah Padang atau Solok melewati Danau Singkarak, tempat kejadian kecelakaan bus yang merenggut 12 korban jiwa. Setidaknya sudah 4 kali kecelakaan terjadi di persimpangan ini, penyebabnya rata-rata remblong. RSUD dan DVI Polda Sumatera Barat telah berhasil mengidentifikasi 12 korban meninggal dunia dengan melakukan pencocokan sidik jari. Sejak malam, keluarga korban sudah mulai berdatangan ke RSUD Kota Padang Panjang. 8 jenazah langsung diberangkatkan menggunakan ambulans ke rumah duka yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan 4 jenazah lainnya masih menunggu pihak keluarga untuk menjemput. Kecelakaan bus ini terjadi pada Selasa pagi, mengakibatkan 12 orang tewas, sedangkan 23 orang mengalami luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Kota Padang Panjang. Sedangkan kondisi sopir masih mengalami kondisi kritis dan dirujuk ke RSU Jamil di Padang. Yang sudah kita diserahkan ke pihak keluarga itu sebanyak 8 jenazah. Jadi 3 dibawa ke Padang Sidempuan, 2 lagi dibawa ke Medan, dan 3 lagi ke daerah Sipolha. Jadi sekarang kami 8 jenazah itu kami selenggarakan didampingi dari pihak keluarga yang sudah datang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Medan. Informasi terbaru pasca kecelakaan bus di Kota Padang Panjang, sudah ada rekan Donald Caniago di TKP dan Andri Syaputra di RSUD Padang. Pertama kita ke TKP terlebih dahulu. Donald, ada informasi terbaru apa mengenai penyebab terjadinya kecelakaan dari pihak kepolisian? Ya, pagi tadi tepatnya baru saja dilakukan olah TKP ulang yang dilakukan oleh tim dari Korlantas Mabes Polri dengan selain itu juga dengan Komisi Keselamatan Transportasi KNKT juga datang ke lokasi guna mencek atau memeriksa kelayakan kendaraan, kemudian apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi pada Selasa kemarin. Nah, saat ini kami belum bisa dapat mengkonfirmasi atau mewawancara secara langsung karena tim tersebut masih melakukan rapat di area dalam terminal tempat saya mengabarkan ini, Terminal Padang Panjang. Dan kita sama-sama menunggu siang ini rencananya akan dilakukan press conference bersama tim dari Korlantas, KNKT, dan Dinas Perhubungan setempat. Tempat saya mengabarkan ini juga merupakan tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu kendaraan besar berupa bus ataupun truk, yang mana dalam tidak waktu lama yang berselang sebelumnya ini terjadi 4 kecelakaan, namun kali ini merenggut korban jiwa. Itu sejumlah kesaksian dari warga sekitar yang mengatakan hal tersebut. Begitu, Rendra. Baik, namun meskipun saat ini masih berlangsung proses investigasi, apakah dugaan awal dari penyebab bus tersebut mengalami kecelakaan, Donald? Ya, menurut sejumlah saksi mata dan analisis sementara dari traffic analisis eksiden dari Korlantas juga mengatakan tadi sempat menyebutkan bahwa ini dugaan kuatnya memang terjadi malfungsi terhadap fungsi rem dari bus yang tepat berada di belakang saya ini. Artinya untuk analisa lebih mendalam nanti saat ini tim masih melakukan koordinasi di dalam ruangan di dalam area terminal ini, Rendra.
Baik, lalu untuk kondisi bus sendiri apakah sudah dijalani pemeriksaan dari pihak kepolisian mengenai kelayakannya untuk berjalan? Ya, kendaraan bus sendiri sudah sekarang saat ini terparkir di belakang saya di dalam area terminal Bukit Turungan Padang Panjang ini dan sudah dilakukan sejumlah investigasi terlanjut oleh petugas terkait, Rendra. Baik, terima kasih Donald informasinya langsung dari TKP. Selanjutnya kita menuju ke rekan Andri yang berada di rumah sakit. Andri, bagaimana kondisi para korban yang saat ini masih dirawat? Ya, dapat saya informasikan sudah RSUD Padang Panjang sendiri bahwasannya korban yang masih dirawat ini sekitar 15 orang dan sudah melakukan rawat inap di instalasi ruangan masing-masing. Sedangkan jenazah itu 9 orang bertambah satu lagi yang sudah dijemput sama keluarganya menjadi 9 orang yang sudah dijemput oleh pihak keluarganya. Untuk jenazah sendiri sekarang masih ada 3 jenazah lagi yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar di Kota Padang. Begitu, Rendra. Andri, untuk kondisi korban yang masih dirawat saat ini apakah ada korban yang masih dalam kondisi kritis? Ya, tadi pagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang juga merujuk satu korban ke RSM Jamil Padang karena mengalami luka yang cukup serius dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Jamil Padang. Sedikit saya ralat bahwasanya di sopir sendiri itu masih berada di RSUD Kota Padang Panjang, sedangkan yang dirujuk itu merupakan penumpang bus ARS tersebut. Begitu, Rendra. Baik, untuk kondisi sopir sendiri apakah sudah dimungkinkan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian mengingat kondisinya saat ini? Untuk saat ini melihat kondisi sopir masih menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan oleh RSUD Kota Padang Panjang. Saat ini untuk informasi lebih lanjutnya kita belum bisa memastikan bahwa sopir sudah bisa diminta keterangannya oleh pihak kepolisian atau belumnya. Nanti kita akan mencoba untuk menginformasikan kembali apakah si sopir sudah bisa dikonfirmasi tersebut. Gitu, Rendra. Baik, terima kasih Andri. Informasinya langsung dari RSUD. Sebelumnya juga ada rekan Donald dari TKP. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang, Sumatera Barat tiba di rumah duka di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Suasana duka mengiringi kedatangan korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga korban merupakan ibu dan 2 anaknya. Ini akan disemayamkan di rumah duka di wilayah Padang Sidempuan. Ketiganya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Menurut kerabat, korban akan pulang ke Bekasi usai 10 hari melayat ibunya di Padang Sidempuan. Saat dalam perjalanan menuju ke Bekasi tersebut, bus ALS yang ditumpanginya mengalami kecelakaan maut. Jasa Raharja pun memberikan santunan pada ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Cuman perwakilan biru kan Medan, Bang.